Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Ade Novianti, biasa dipanggil Ibu Ade atau Ibu Novi. Pada hari ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Setelah mempelajari materi ini, diharap kalian dapat menjelaskan tentang arti dari Pancasila, dan yang kedua, kalian dapat mendeskripsikan fungsi dari Pancasila. Baiklah, sebelum kita sama-sama belajar, marilah kita bersama-sama berdoa dengan membaca Bismillah. Mari kita bersama-sama baca doa. Dimulai. Selesai. Istilah Pancasila sudah ada sejak zaman Majapahit, yaitu pada abad ke-14. Menurut Darji Darmodihardjo, istilah Pancasila itu sudah ada pada sebuah buku yaitu namanya buku Sutasoma atau sebuah kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular. Kemudian yang kedua sudah ada di buku namanya Negara Kertagama yang dikarang oleh Empu Prapanca. Nah, menurut Sangsekerta, Pancasila ini berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca itu artinya 5, dan sila itu artinya sendi atau asas. Jadi kalau digabungkan menjadi satu, Pancasila adalah pelaksanaan kesusilaan yang 5. Istilah Pancasila diperkenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam rapat BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi Ipolexosbud Hankamnas. Nah, kepanjangannya adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Materi selanjutnya yaitu fungsi dan peranan Pancasila. Untuk yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai segala sumber hukum yang ada di negara Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Selanjutnya, yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dari bangsa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu Pancasila sebagai moral pembangunan bangsa Indonesia. Oke, kita bahas satu persatu fungsi dan peranan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi sebagai agar bangsa Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Oke, yang kedua, kepribadian bangsa Indonesia berfungsi sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia yang menjadi pembeda, yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lainnya. Yang ketiga, Pancasila sebagai segala sumber hukum yang ada di negara kita berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di negara Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia berfungsi dan disepakati melalui sidang BPUPKI. Selanjutnya, yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa berfungsi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan, sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang terakhir, yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan, artinya adalah Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Untuk selanjutnya, kalian mengerjakan beberapa pertanyaan, ada 5 soal uraian ya. Kalian kerjakan beberapa menit. Ini soalnya.
Anak-anakku yang Ibu banggakan, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat bagi kalian. Semoga kalian dapat memahami materi yang Ibu sampaikan. Sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita sama-sama membaca doa di dalam hati. Baca doa mulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.